Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya, pengajar praktik Imelda Sandra JS. Apa kabarnya semua, Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. hari ini kita akan mempelajari tentang komunitas praktisi, pembentukan komunitas praktisi. Semoga Bapak Ibu sudah membaca materi yang ada di LMS sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar dua arah. Sebelum memulai kegiatan kita, saya ingin salah satu dari Bapak Ibu membaca doa untuk kelancaran aktivitas kita kali ini. Silakan, siapa yang mau membaca doa? Pak Selamat, silakan baca doa Pak Selamat. Baik Ibu, teman-teman izin sebelum kita memulai lokakarya kita kali ini, marilah sejenak kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah pertemuan kedua kita. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, jadi yang kemarin aja ya Bapak Ibu kesepakatan kelasnya. Saya mau lanjut ke share screen. Saya akan berikan beberapa pertanyaan pemantik. Oke Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya akan share linknya ke kolom chat. Oke, silakan masuk Bapak Ibu. Saya ingin tidak semuanya, ini kan ada pertanyaan pemantik. Saya ingin Pak Selamat jawab di tampilan nomor 1, kemudian Bu Eka dengan Bu Eka silakan di tampilan nomor 2, kemudian Pak Pandi di tampilan nomor 3, kemudian sisanya mungkin Pak Rasul dan Bu Sri Novianti silakan di tampilan nomor 4, silakan dijawab pertanyaan yang ada di link Jamboard. Silakan. Saya tunggu 1 menit ya Bapak Ibu. Jawab sesuai materi yang telah Bapak Ibu dapati di LMS. Coba dituangkan. Silakan. Sudah diklik link Jamboardnya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan diisi. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Silakan yang lain mengisi. Di sini slide 2 sudah diisi oleh Bu Eka. Jika tujuan akhir sekolah adalah student learning, apa yang paling berpengaruh untuk pembelajaran siswa? Nah, menurut Bu Eka adalah metode pembelajaran. Mungkin Bu Eka bisa menyampaikan maksudnya apa ya? Apa hubungannya dengan maksud saya di sini ketika dalam suatu pembelajaran itu targetnya adalah siswanya, maka yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran tersebut adalah metode yang disajikan oleh gurunya. Apakah metodenya itu sesuai atau tidak dengan gaya belajar siswa, dengan kebutuhan siswa, dengan minat bakat yang dimiliki oleh siswa atau tidak. Jika metodenya ini tidak sesuai, tentunya hal ini akan memberikan dampak kepada siswa dengan mungkin menurunnya motivasi dalam belajar atau mungkin dengan rendahnya capaian pembelajaran di akhirnya nanti. Jadi menurut saya unsur yang terpenting dalam kegiatan mewujudkan tujuan ini adalah metode pembelajaran. Demikian Ibu Imelda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk Bu Eka. Mungkin teman lain bisa menanggapi jika dihubungkan dengan materi kita yang ada di LMS, yaitu komunitas praktisi. Kira-kira jika pembelajaran siswa adalah tujuan akhir, bagaimana upaya agar bisa cepat tercapai? Apakah hanya kita sendiri yang bisa melakukannya? Ada nggak teman-teman yang lain bisa memberikan komentarnya? Apakah hanya kita sendiri sebagai guru penggerak yang ada di sekolah bisa melakukan itu? Sementara misalnya dalam satu sekolah itu kan ada 800 siswa. Ayo, ada yang mau berkomentar nggak? Pak Rasul mungkin bisa berkomentar? Iya, Bu. Coba diulangi, Bu, pertanyaannya, Bu. Baik. Bu Eka menyampaikan bahwa yang paling berpengaruh
pada tujuan akhir sekolah, yaitu pembelajaran siswa adalah metode pembelajarannya. Jika kita sendiri yang ada di situ, Pak, di sekolah, hanya kita yang melakukan proses tersebut, apakah bisa berjalan dengan baik? Sementara siswa di sekolah itu bisa sampai 800-an lebih kan gitu. Silakan Pak Rosul dijawab. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya kira tidak akan berjalan baik jika seorang bekerja sendiri tanpa melibatkan rekan sejawat atau rekan guru yang lain yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun guru harus ada umpan balik dari rekan sejawatnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pembelajaran. Nah, dengan adanya umpan balik dari rekan sejawat tadi, maka pembelajaran yang selanjutnya akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Itu aja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Aplaus untuk Pak Ahmad Rosul. Teman-teman sudah menjawab dan saya rasa jawabannya cukup baik. Saya stop share, kemudian saya mau ke gambar. Sebentar. Tolong diperhatikan gambar yang ada di PPT saya, paparan saya. Saya ingin Bapak Ibu menjawab apa yang ada di pikiran Bapak Ibu melalui aplikasi Mentimeter. Sebentar Bapak Ibu, saya Kalau kirim. misalnya nanti belum status, rekornya bisa dihapus kan? Bisa diulang lagi kan? Tapi kita keluar dulu baru masuk lagi gitu ya? Oke Bapak Ibu, saya coba paparkan sebuah gambar. Dan saya ingin Bapak Ibu menjawabnya melalui aplikasi Mentimeter. Silahkan diklik di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang gambar tersebut? Ya, saya stop dulu gambarnya. Saya share Mentinya ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Gambarnya udah jelas ya? Udah terpikir ya? Udah. Oke, sebentar. Saya share Mentinya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini sudah mengisi banyak, ada kerjasama, tolong menolong, saling kerjasama, kolaborasi, gotong royong, dan tujuan yang sama. Nah, dari gambar tersebut, Bapak Ibu terpikir dong, bagaimana seharusnya kita mewujudkan pendidikan di satuan pendidikan itu, tujuan kita biar berhasil dengan cepat, bagaimana harusnya? Bagaimana seharusnya? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin mencapai tujuan itu lebih cepat? Ayo, silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imelda. Kalau kita lihat dari tampilan gambar yang ditampilkan di slide Ibu, di sini sudah jelas kalau kita ingin memajukan sesuatu atau memajukan suatu pendidikan, kita harus adanya kerjasama, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Kalau tidak ada kerjasama, maka mungkin akan lebih lambat geraknya. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah geraknya akan lebih cepat dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Terima kasih Ibu. Iya, Assalamualaikum. baik. Beri aplaus untuk Pak Ahmad Afandi. Nah, ada lagi yang mau menanggapi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya sekedar gotong royong, terus ketemu, kemudian nanti melakukan sesuatu, ketemu lagi gitu? Apa ada saran lain gitu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan? Silakan Bu Eka. Menambahkan dari yang disampaikan Pak Afandi tadi, terima kasih untuk waktunya Ibu. Untuk mencapai tujuan yang sama itu kita terlebih dahulu mungkin membuat suatu wadah atau perkumpulan di mana kita bisa saling berbagi, menyampaikan ide atau pendapat terkait tujuan yang akan kita capai tersebut, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, baik. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya memang berarti kebanyakan nih baca LMS-nya sekedar ya. Yang baca LMS. Jadi harusnya kita membentuk suatu komunitas di sekolah sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan dengan cepat dan baik. Karena
kalau misalnya kita tidak membuat komunitas, tidak akan ada program-program yang akan kita laksanakan gitu. Pak Ahmad Rasul tadi ingin menanggapi, silakan. Iya Ibu, terima kasih. Tambahan aja, mungkin harus ada visi yang sama agar langkah ke depan bisa terarah, teratur menuju tujuan yang akan dicapai. Memang seperti pendapat teman sebelumnya, Pak Pandi, Bu Ika, harus ada wadah yang memberikan untuk bisa berkolaborasi, berbagi untuk meraih langkah tersebut atau cita-cita tersebut. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Rasul. Nah, baik teman-teman, baik teman-teman CGP, Bapak Ibu CGP, kita lanjut ke paparan berikutnya ya. Nah, ini definisi. Jadi tadi tuh tujuannya adalah Bapak Ibu jadi terpikir bahwa satuan pendidikan itu kalau ingin mencapai tujuan akhirnya adalah salah satunya dengan bentuk komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah, nah ini dia Bapak Ibu, kelompok guru, tenaga pendidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama. Artinya di situ tadi disebutkan oleh Pak Ahmad Rasul, visi dan misinya sama, ada interaksi dalam wadah yang sifatnya berpartisipasi aktif, seperti itu. Saya lanjut. Nah ini dia, bentar. Komunitas itu kan sebenarnya kan ada banyak macam. Ada yang memang komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, komunitas belajar mungkin daring, atau mungkin komunitas yang antar provinsi. Namun harusnya kita memulai itu dari sekolah sendiri. Kira-kira kenapa harus dari sekolah sendiri? Ada yang bisa menanggapi, Bapak Ibu? Harus dimulai dari diri sendiri. Iya, baik. Pak Selamat, ada yang mau ditambahkan? Ya, sama ya, Bu Melda. Ketika kita membuat komunitas belajar, tentu mulai dari diri kita dan lingkungan terdekat kita. Terima kasih. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu, sepertinya pembelajaran kali ini sudah dipahami. Saya ingin salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari saat ini. Saya ingin yang belum berbicara mungkin Bu Sri Novianti, tolong Bu Sri Novianti bisa disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Bu Imelda. Kesimpulannya yang hari ini adalah kalau kita ingin memiliki sesuatu yang tujuan kita harus tercapai, baik itu di sekolah maupun di mana saja, berarti kita harus memiliki sebuah komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama, kemudian saling berkolaborasi untuk dapat membuat tujuan itu lebih cepat tercapai. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Sri Novianti. Aplausnya seperti ini kawan-kawan. Tepuk segitiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Sri Novianti. Nah, terakhir Bapak Ibu sudah di kesimpulan. Saya ingin Bapak Ibu merancang. Jadi minggu depan mungkin sudah ada draftnya. Saya ingin Bapak Ibu merancang sebuah komunitas di satuan pendidikan Bapak Ibu. Silakan, cukup tidak harus rame-rame, cukup 2-3 orang mungkin sudah yang satu frekuensi, yang memang sama visi dan misinya seperti yang dibilang Pak Ahmad tadi. Silahkan dirancang buat nama komunitasnya, tidak harus di SK-kan dulu. Bapak Ibu rancang draft rancangan komunitasnya, nanti saya share di kolom chat. Bapak Ibu silakan ikutin, kemudian minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.